Kalau kita ngelihat, perombakan jajaran manajemen termasuk juga direksi ini kan sebenarnya sesuatu yang, merupakan hal yang umum dan, biasa terjadi. Di mana bukan hanya BUMN tambang aja, tapi juga BUMN di sektor yang lainnya atau bahkan juga, emiten swasta lainnya juga biasa aja, me-review gitu ya, boleh dibilang manajemen di setiap tahunnya dan ya mungkin event-nya akan di-review bersamaan dengan RUPS tahunan atau, luar biasa. Dan menurut kami yang lebih penting ke depannya adalah, ya tentu saja itu, berdasarkan kesesuaian dengan, misalnya visi dan misi yang ingin dicapai atau program kerja yang ingin dicapai oleh para pemegang sahamnya juga. Dan menurut kami yang, lebih penting nanti ke depannya adalah bagaimana, para pimpinan baru ini untuk bisa mengungkapkan, visi misi barunya, kemudian apa yang akan dicapai di tahun 2022 mendatang, terutama, terkait dengan komoditas tambangnya masing-masing dan juga, projek-projek yang sedang berjalan dan juga sedang diupayakan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut lagi seperti misalnya terkait dengan smelter ataupun juga, pembangunan baterai kendaraan listrik, ekosistem baterai kendaraan listrik itu juga tentu akan menjadi, salah satu yang bisa kita lebih perhatikan ke depannya, karena mungkin aja ada sesuatu yang baru atau yang berbeda gitu yang ditawarkan oleh para pimpinan baru ini. Semoga aja kita harapkan, programnya lebih lebih bisa, positif untuk bisa mendorong seperti itu, Eksis dan Monica. Baik, Mas Robertus sebenarnya bagaimana nih Anda melihat sosok yang diperlukan untuk bisa memimpin BUMN-BUMN tambang kita? Ya, tentu saja sosok yang diperlukan adalah yang berintegritas karena, mungkin sesuai, dengan istilahnya Pak Menteri BUMN yaitu amanah gitu ya. Jadi amanah dan integritas sebenarnya punya nilai luhur yang sama dari, kesesuaiannya dengan program pemerintah yang sekarang untuk bisa membangun ekosistem, BUMN tambang ini yang lebih baik lagi ke arah, penyediaan baterai kendaraan listrik dan juga, energi yang berkesinambungan, energi baru yang berkesinambungan. Nah ini tentu, kesesuaian dengan visi misi dari pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan utama atau pemegang saham terbesar tentu juga, akan sangat-sangat diperlukan untuk bisa sesuai gitu ya dengan profil-profil para pimpinan yang sudah ditunjuk. Di mana nilai-nilai integritas dan amanah ini juga tentunya akan, sangat menentukan kinerja ke depannya. Karena kan ini berbicara suatu ekosistem yang sangat besar dan juga sumber daya alam yang, nilainya juga, sangat besar juga yang tentunya nantinya akan lebih bermanfaat lagi kalau misalnya bisa membagikan dividen atau bisa, memiliki nilai tambah yang cukup besar untuk, masyarakat, seperti itu, kurang lebih. Mhm. Mas Robertus, kalau kita bicara dari sisi kinerja gitu ya, seperti apa sih persaingan antara kinerja perusahaan-perusahaan BUMN tambang dan perusahaan-perusahaan swasta sejauh ini? Apakah BUMN-BUMN tambang ini sudah bisa memanfaatkan momentum misalnya dari kenaikan harga komoditas atau sebetulnya tidak terlalu bersaing dengan perusahaan swasta? Enggak juga sebenarnya kalau kita ngelihat sebenarnya, mungkin BUMN tambang itu, statusnya sebagai BUMN itu lebih mendapat privilege gitu ya terhadap projek-projek yang, ada sekarang ini, karena boleh dibilang mendapatkan kursi paling depan gitu untuk bisa melakukan projek-projek yang ada, eee, dengan dukungan dari pemerintah tentunya. Tapi ke depannya pun kita, melihat sebenarnya baik swasta maupun BUMN itu sama-sama nantinya akan dirangkul oleh pemerintah untuk bisa memberdayakan sumber sumber daya alam yang melimpah ini untuk terutama di, barang tambang untuk bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk, eee, masyarakat dan juga nanti pendapatan pemerintah melalui mungkin, pendapatan pajak dan juga, nilai tambah yang lainnya juga untuk pembukaan lapangan kerja dan juga akses permodalan itu juga, nantinya akan berkoordinasi baik antara BUMN maupun swasta. Ya kita sih melihat sebenarnya, antara BUMN dan swasta juga masih cukup berimbang, di mana sekarang ini meskipun BUMN memiliki boleh dibilang privilege untuk mengerjakan projek-projek yang strategis, namun juga ke depannya dengan usaha pemerintah menggandeng sektor swasta baik dari yang, operasionalnya maupun pendanaannya itu nanti juga akan sangat-sangat menentukan, eee, perkembangan ke depannya dari industri ini secara keseluruhan. Karena kita melihat kan industri ini sebenarnya juga, masih memiliki peluang pertumbuhan yang cukup besar, apabila didukung oleh kemampuan operasional dan juga
yang paling penting adalah pendanaannya nanti. Nah, itu yang nanti akan, dikoordinasikan bersama baik oleh BUMN, pemerintah maupun swasta, seperti itu kurang lebih Baik, Mas Monica. Robertus, kalau kita lihat pergerakan sahamnya hari ini ada Aneka Tambang dan juga PTBA yang kompak menguat ya di tengah adanya perombakan dari jajaran direksi ini. Menurut Anda apakah perombakan dari jajaran direksi ini direspons positif oleh para pelaku pasar atau seperti apa Anda melihatnya? Ya tentu kalau kita melihat reaksi pasar mungkin juga kurang lebih menggambarkan optimisme dari, penunjukan manajemen baru ini untuk bisa semakin menumbuhkan kinerja perusahaan, meningkatkan profitabilitas, dan ya mungkin jangan jangan lupa juga kalau, peningkatan harga komoditas belakangan ini di sepanjang tahun 2021 ini kan sudah sangat signifikan sehingga, wajar aja kalau misalnya, kita melihat ada optimisme investor yang lebih tinggi. Tentu saja kalau untuk bisa menantikan adanya musim pembagian dividen mungkin di akhir kuartal 1 nantinya itu bisa juga, menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk keputusan investasi ke depannya. Dan itu yang mungkin kita lihat, bukan hanya hari ini aja, tapi mungkin sepanjang tahun ini ada, penguatan yang cukup signifikan di harga-harga saham yang tadi disebutkan. Jadi itu masih tidak terlepas juga dari outlook, harga komoditasnya masing-masing, seperti itu kurang lebih, Monica.